5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ketiga orang ini. Ya, pertama namanya adalah Nicolaus Copernicus, lalu ada Johannes Kepler dan Edwin Hubble. Nah, di sini tahukah kamu siapa saja mereka ini adik-adik? Apakah peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar? Nah, kalian bisa diskusikan atau membuat peta pikiran ya untuk menjelaskan peran dan temuannya yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Nah, kita akan cari tahu masing-masing tokoh ini tuh perannya apa adik-adik. Nah, sekarang yang pertama adalah Nicolaus. Nah, Nicolaus itu siapa? Nah, Nicolaus ini adalah seorang astronom, lalu matematikawan dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan yang namanya teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut itu bermanfaat bagi sains saat ini. Itu adalah Nicolaus. Sekarang yang kedua tokoh tadi adalah Johannes Kepler ya, atau biasanya dikenal dengan Kepler adik-adik ya. Nah, Kepler ini adalah seorang astronom dari Jerman. Dia juga seorang matematikawan dan astrolog. Dia itu paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Jadi di sini dia menemukan tentang hukum gerakan planet. Lalu tokoh yang ketiga tadi adalah Edwin. Nah, Edwin ini siapa sih Edwin ini adik-adik? Nah, Edwin ini adalah seorang astronom dan kosmolog yang dianggap sebagai salah satu astronom yang terpenting sepanjang masa. Dia itu memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian studi astronomi ekstragalaksi dan alam semesta yang teramati. Nah, itu tadi adik-adik ya, 3 tokoh yang berhubungan dengan luar angkasa ya, para astronom ya. Di sini kalian bisa mengetahui apa saja peran mereka. Adik-adik, angkasa luar itu masih saja menjadi misteri yang mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu lebih banyak. Nah, beberapa proyek besar itu sedang dilakukan, terutama untuk mencari tahu kemungkinan kehidupan di salah satu planet lain di luar bumi. Nah, dengan masih banyaknya hal yang belum terungkap untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, maka ilmu pengetahuan akan terus berkembang untuk kesejahteraan manusia dan untuk keseimbangan alam semesta. Lihatlah sekelilingmu adik-adik, semua alat yang kita gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Misalnya ya, ada televisi, handphone, kendaraan bermotor, itu tuh semua adalah pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan pengembangan itu akan terus berjalan sampai kapanpun adik-adik. Nah, di sini ada bacaan yang akan kita simak bersama-sama yang berjudul Menyibak Rahasia di Angkasa Luar dari Masa ke Masa.
Manusia memang diberi Tuhan akal budi adik-adik untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, rasa ingin tahu manusia itu juga yang membuatnya selalu mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang sedikit demi sedikit itu terkuak. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia yang ada di luar angkasa. Ketika ditelusuri sejak dahulu kala, ketika memandang angkasa, manusia itu sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, lalu ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Nah, di Wiltshire, Inggris ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, Stonehenge ini berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun di atas sebuah lingkaran besar. Nah, para ilmuwan itu percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan adik-adik oleh orang-orang pada zaman dahulu. Semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula lah yang dipelajari termasuk dari angkasa luar. Masyarakat Mesir itu mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada tahun 400 sebelum Masehi adik-adik. Sementara pada 350 sebelum Masehi, astronom Cina namanya Shi Shen itu mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban dari Yunani kuno. Nah, sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, berbagai teori alam semesta itu muncul dari para ilmuwan Yunani. Nah, di antara teori yang ada teori namanya Pythagoras dengan teori bumi itu bundar. Ada juga Ptolemeus yang mempelajari pergerakan planet dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lainnya. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Nah, pada tahun tersebut Nikolaus yang memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya itu sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Bukankah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya adik-adik? Gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun kurang lebih 1600, astronom Denmark Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya yaitu Kepler itu menemukan bahwa planet memang mengorbit pada matahari dalam jalur berbentuk elips. Nah, teori ini lalu diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia yang bernama Galileo Galilei. Nah, yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya. Rahasia benda langit lain pun diamati oleh bumi. Pada tahun 1682, Edmond Halley itu mengamati sebuah komet. Lalu ia dapat menyimpulkan bahwa komet itu muncul setiap 76 tahun sekali. Komet itu pun dikenal dengan nama komet Halley. Nah, planet-planet dalam tata surya itu juga dikenal dan dipelajari secara bertahap adik-adik. Uranus itu ditemukan pada tahun 1782 oleh William. Lalu Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi setelah pengetahuan itu semakin berkembang, Pluto ini kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet dalam tata surya. Berbagai alat itu dikembangkan sejak teleskop ini dimanfaatkan oleh Galileo untuk mengamati angkasa luar. Pada tahun 1918, teleskop
Hooker itu mulai dioperasikan. Nah, Edwin Hubble ini menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1900 itu teleskop angkasa luar Hubble itu dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Nah, tidak berhenti di pengamatan dari bumi, rasa keingintahuan manusia itu membuatnya ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Nah, berbagai teknologi mulai dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair itu ditemukan oleh Robert Goddard, ya, ilmuwan Amerika. Lalu pada tahun 1957 Soviet itu meluncurkan Sputnik 1, ya, pesawat angkasa luar yang pertama kali. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan kurang dari satu kemudian itu disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Nah ya adik-adik ya, perkembangan teknologinya itu terus maju ya. Bahkan orang yang dulunya merasa tidak mungkin untuk ke luar angkasa, tapi karena adanya perkembangan teknologi, nah itu menjadi mungkin. Setelah itu, dua negara adidaya dunia itu seakan berlomba untuk mengirimkan peralatan dan manusia itu menjelajah angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut itu dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971, lalu disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Jadi mereka saling beradu adik-adik. Berbagai misi pesawat penjelajah juga diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972, lalu Voyager itu mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus pada tahun 1977, dan pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Nah, pesawat ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa itu selama lebih dari 1 minggu. Planet Mars kemudian mendapat giliran dijelajah dengan dikirimnya penjelajah Sojourner ya, dengan pesawat luar angkasa Pathfinder. Ya adik-adik ya, manusia itu sangat luar biasa ya, ciptaan Tuhan ini dilengkapi dengan akal budi lalu bisa membuat ilmu pengetahuan yang ada. Nah, tidak semua usaha manusia itu menambah pengetahuannya tentang angkasa luar secara mulus adik-adik. Duka itu juga pernah menyeliputi dunia ilmu pengetahuan, karena pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challengers itu meledak setelah lepas landas. Nah, 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari penjelajahan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik dari Columbia itu bersama 7 astronotnya itu hancur lebur dalam perjalanan pulangnya ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Ya, usaha penemuan itu tidak sekejap berhasil. Akan tetapi rasa ingin tahu manusia itu mengasah semangatnya untuk pantang menyerah dalam menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Diambil dari buku tematik tema 9 kelas 6 Pushbook tahun 2015. Adik-adik tadi ya, dari bacaan tadi, mari kita membuat rangkuman dari informasi tadi ya. Banyak sekali informasi, nah bisa kita buat seperti ini adik-adik. Rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Nah, pada tahun 2000 sebelum Masehi, Stonehenge itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Lalu berkembang pada 400 sebelum Masehi, masyarakat Mesir itu mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan batu. 350 sebelum Masehi, astronom Cina yang namanya Sisen itu mencatat ada sekitar 800 bintang. Lalu berkembang lagi pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Itu ada teori Pythagoras, ada teori Aristoteles ya adik-adik ya. Lalu berkembang lagi pada tahun 1500
1543, Nicolaus ini memperkenalkan teori bumi dan planet-planet itu mengorbit pada matahari. Lalu pada tahun 1600-an ya, si Brahe dan Johannes Kepler ini menemukan bahwa orbit planet itu berbentuk elips. Lalu di sini Galileo Galilei itu menggunakan teleskop untuk mengamati luar angkasa. Lalu berkembang lagi di tahun 1682, Edmond Halley itu mengamati sebuah komet. Lalu di tahun 1782 William itu menemukan planet Uranus, dan 1930 itu menemukan Pluto, namun tidak lagi menjadi planet. Lalu di tahun 1918 ada teleskop Hooker yang dioperasikan. Tahun 1920 Edwin Hubble ini menggunakan teleskopnya. Lalu di tahun 1957 negara Soviet ini meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar yang pertama kali. Lalu di tahun 1971 stasiun angkasa Salyut itu dikirimkan oleh Soviet. Lalu di tahun 1972 Pioneer dikirim ke Jupiter adik-adik, dan 1973 Amerika itu mengirimkan namanya stasiun angkasa Skylab ya. Lalu di tahun 1977 Voyager ini mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan 1981 diluncurkan Columbia, pesawat ulang-alik yang pertama. 1986 pesawat ulang-alik Challenger itu meledak setelah lepas landas. Dan di tahun 1990 teleskop Hubble itu dikirim ke angkasa luar, dan di tahun 2003 pesawat Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur. Nah ini tadi ya adik-adik ya, peta pikiran tentang rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Hai, terima kasih sudah berkunjung ke pameran sederhana kami tadi Made. Terima kasih juga telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, kata Siti. Sama-sama Siti, kelompok kami sangat menghargai kerja keras kelompokmu. Kalian telah membuat model dan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dengan baik. Kami berharap kelompok kalian juga akan memberikan masukan yang baik juga untuk kelompok kami pada saat pameran nanti. Tentu Made, terima kasih telah menghargai kerja keras kami. Bicara tentang kerja keras, aku jadi teringat sebuah kisah seorang anak yang bekerja keras untuk memberikan kejutan kepada ibunya. Pasti si ibu akan senang sekali. Wah, tentu kisah yang menarik. Bolehkah aku membacanya? Tanya Made. Nah, di sini ada sebuah kisah yang akan kita simak bersama-sama. Kado ulang tahun ibu, karya Diana Karitas. Sakif termenung pagi ini di kelasnya yang masih sepi. Sakif memang biasa datang pagi ke sekolah. Namun biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman. Ia memang suka bermain bola. Amir yang datang kemudian memerhatikan dengan heran. Tidak biasanya, pikir Amir. Selamat pagi Sahib, sapa Amir. Nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan ya, tanya Amir. Amir dan Sakif ini berteman cukup dekat. Mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya. Oh, selamat pagi Mir. Iya nih, aku sedang memikirkan kado apa yang akan kupersembahkan untuk ibuku. Ibu hendak ulang tahun minggu depan. Kali ini aku ingin memberikan sesuatu untuk beliau, tapi aku bingung. Kira-kira apa yang bisa aku berikan ya Mir? Tanya Sahib. Wah, aku juga pernah seperti itu ketika harus mencari kado untuk ibuku. Yang aku tahu ya Hif, ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ibuku terharu sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau, cerita Amir.
Wah, idemu menarik, Mir, kata Sakif dengan mata berbinar. Terima kasih, Mir. Aku tahu apa yang akan kuberikan untuk ibuku. Yuk kita main bola yuk. Masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini, ajak Sakif bersemangat adik-adik. Pada saat jam istirahat, Sakif ini bergegas menemui Pak Barno, guru kelasnya. Setelah berbincang sebentar, keduanya ini berjalan beriringan menuju ruang guru. Tak berapa lama kemudian, Sakif membawa sesuatu di tangannya. Ia tampak gembira, lalu mendekati Amir yang sedari tadi menunggunya di depan kelas. Mir, aku sudah mendapatkan sesuatu untuk ibuku. Pasti beliau senang sekali, jelas Sakif riang. Wah, cepat sekali Hif. Boleh aku tahu benda apa yang kamu berikan untuk ibumu? Tanya Amir tidak sabar. Sebenarnya ini kejutan untuk ibuku. Tapi karena kamu yang membantuku mendapat ide ini, bolehlah aku beritahu kamu. Tapi nanti bantu aku membungkusnya ya, kata Sakif. Lalu ia membuka kertas koran yang digunakan untuk membungkus benda itu adik-adik. Wah, hebat, ide yang keren. Ini kan patung konstruksi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu. Dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali? Pasti ibumu suka, kata Amir tak kalah gembira. Ah, jadi ini yang kamu bicarakan dengan Pak Barno tadi ya, selidik Amir. Betul, aku mengatakan sejujurnya kepada Pak Barno untuk meminta patung yang pernah aku buat untuk dijadikan hadiah ulang tahun ibu. Karena patung ini sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua, maka Pak Barno tidak keberatan aku memintanya lebih dahulu. Beliau hanya berpesan agar aku membungkusnya dengan rapi supaya teman-teman lain tidak berbondong-bondong datang kepada beliau meminta patung buatan mereka. Tawa Sakif. Nah itu tadi ya cerita tentang Sakif adik-adik. Nah dari cerita di atas coba jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang mungkin pernah kamu alami atau pernah kamu tonton dalam film. Nah gunakan diagram Venn sebagai bantuan kalian nih adik-adik. Tuliskan pokok pikiran yang ada dalam cerita fiksi di bagian cerita fiksi dan tuliskan pokok pikiran dari pengalaman kalian atau dari film yang ditonton pada bagian yang lainnya. Nah contohnya diagram Venn-nya seperti ini adik-adik ya. Judulnya apa? Nah tadi kan judulnya kado ulang tahun ibu. Penulisnya adalah Diana Caritas. Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas adalah Sakif ini memberi hadiah ulang tahun ibunya berupa mainan atau patung ya karyanya sendiri. Nah saya menyukai karena Sakif ini menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada ibunya. Lalu di sini Kak Citra punya cerita tentang pengalaman atau mungkin bisa juga dari cerita di TV. Nah di sini cerita fiksi dan pengalamannya Kak Citra itu bersama-sama atau persamaannya itu memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan. Nah kalau cerita visi tadi adalah Sakif membuat patung konstruksi untuk tugas kelas ya saat ibunya ulang tahun. Nah pengalamannya itu adalah pada lomba kreativitas seni, temanku Agus membuat kerajinan dari kain perca. Nah Agus ini membuat taplak meja dan Agus sangat senang bisa memenangkan lomba tersebut. Nah berdasarkan diagram Venn ini adik-adik, mari kita jelaskan persamaan cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton. Misalnya nih adik-adik ya, dari diagram Venn ini persamaannya adalah sama-sama menunjukkan pemanfaatan barang bekas untuk membuat kerajinan. Perbedaannya di sini adalah Sakif itu membuat barang kerajinan untuk tugas kelas, lalu ibunya ulang tahun dan dia memberikan kerajinan tersebut kepada ibunya. Sedangkan temanku Agus itu membuat kerajinan dari barang bekas untuk mengikuti lomba kreativitas siswa. Itu persamaan dan perbedaannya. Nah sekarang adik-adik coba buat karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi tadi, cerita tentang Sakif tadi. Lalu kamu dapat mengambil beberapa bagian dari cerita
yang asli sebagai bantuan. Lalu kalian bisa teruskan ceritanya berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Misalnya seperti ini adik-adik ceritanya ya. Sakib mendapat ide memberikan hadiah ulang tahun ibunya setelah mendengar saran dari Amir. Nah, setelah pulang sekolah, Sakib mengajak Amir ke rumahnya. Di rumah Sakib ya, meminta bantuan kakaknya untuk membuka internet mencari contoh barang-barang kerajinan dari bahan bekas. Lalu Sakib dan Amir mengamati salah satu video dari YouTube tentang membuat tas dari kain perca. Nah, setelah Sakib dan Amir memahami cara membuat tas dari kain perca, kedua sahabat ini mencari bahan-bahan yang diperlukan. Lalu dengan kesabaran dan ketelatenan, dua sahabat ini membuat sebuah tas cantik dari bahan kain perca serta dijadikan hadiah untuk ulang tahunnya Ibu Sakib. Nah, Ibu Sakib dan Amir serta Sakibnya gembira karena ternyata usaha mereka tidak sia-sia dan mampu memberikan hadiah istimewa untuk ulang tahun Ibu Sakib. Nah, itu hanya sebagai contohnya, sisanya adik-adik bisa kembangkan sendiri. Apa itu patung konstruksi sederhana? Nah, di sini kita akan pelajari bersama-sama tentang patung konstruksi sederhana. Membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan teknik lainnya seperti memahat, membentuk, atau membutsir. Nah, membuat patung dengan teknik konstruksi ini dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar kita yang mudah didapat adik-adik. Nah, teknik konstruksi ini dengan menggunakan bahan bekas, baik bisa berupa kertas, plastik, kayu, dan logam yang akhir-akhir ini banyak dijumpai. Patung dengan teknik ini sangat sederhana, sampai patung yang memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi. Patung dengan teknik konstruksi ini juga dapat digunakan para perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model adik-adik. Mereka sebelum membuat benda yang sebenarnya, mereka akan membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, patung-patung dengan tema kendaraan, baik kendaraan biasa maupun kendaraan angkasa luar, cukup sering diciptakan oleh seniman atau ilmuwan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Kamu tentu tidak perlu berpikir untuk membuat patung dengan kerumitan yang tinggi adik-adik. Kamu hanya perlu merancang tema, mencari alat dan bahan di sekitar kalian, lalu membuatnya adik-adik. Nah, berikut ini adalah salah satu cara membuat roket sebagai salah satu kendaraan ke angkasa luar yang dapat kamu jadikan contoh sebelum kamu merancangnya sendiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tentukan dulu alat dan bahan yang digunakan. Nah, kamu memerlukan yang namanya kertas karton bekas, roll bekas kertas tisu, lem, perekat, gunting, penggaris, di sini juga ada cat air ya. Lalu potong kertas karton itu dengan ukuran 10 cm x 10 cm. Berdirikan roll tisu tepat di tengah kertas nih adik-adik ya, seperti ini. Untuk memperkuat, gunakan lem kertas untuk merekatkan roll tisu dengan kertas karton. Nah, perekat kertas digunakan agar nantinya pada saat pengecatan, cat itu dapat menempel dengan baik. Jangan memakai solasi plastik adik-adik. Lalu potong kertas karton dan bentuklah menjadi kerucut seperti ini. Gunakan perekat kertas kembali untuk merekatkan kerucut ini dan rekatkan dengan roll tisu yang tadi sudah diberdirikan. Potong karton kardus yang lebih tebal berbentuk segitiga siku-siku. Nah, gunakan penggaris untuk membuat segitiga tersebut berbentuk sama dan presisi. Satu roll tisu itu memerlukan paling tidak 3 buah kertas karton tebal yang berbentuk segitiga. Nah, rekatkan kertas karton tebal itu berbentuk segitiga tersebut dengan menggunakan selotip kertas di sekeliling roll tisu. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kamu dapat mewarnai roketmu dengan menggunakan cat air agar lebih menarik. Coba ya adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing. Adik-adik, nah
Perhatikan dengan baik contoh tadi karya di atas. Dan terdapat banyak alat dan bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kendaraan angkasa luar. Nah, ingatlah adik-adik bahwa roket itu bukan satu-satunya kendaraan luar angkasa. Jika kamu melakukan riset kecil, ada banyak sekali jenis dan rupa kendaraan luar angkasa yang dibuat oleh manusia. Nah, tugas adik-adik nih sekarang mengembangkan imajinasi kalian. Kalian membuat sebuah kendaraan angkasa luar. Ya, kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian yang tidak dipakai. Coba ya adik-adik ya, praktekkan nih menggunakan barang-barang bekas di sekitar kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.